Seperti ini nih. Ini adalah aktivitas lakukan apa ini?
bisa sih kalau yang ini gambar apa sih? Ada yang tanya? Ini Kak, supaya kita lebih gampang mempelajari materinya, kita buat kelompok belajar. Satu kelompok terdiri atas 4 kelompok. Boleh di atas, boleh di bawah. Teksnya tentang ekonomi berdasarkan fenomena alam, sosial, budaya, dan pastinya dia bersifat fakta. Iya, strukturnya ada pernyataan umum, deretan penjelasan dan kesimpulan. Kamu nanti kemarin sudah ya belajar cara meringkas teks eksplanasi. Coba sekarang latihan lagi cara meringkas. Yang pertama baca dulu, namanya udah baca harus dibaca. Yang kedua, catat, tulis gagasan utamanya. Gagasan utama per paragraf. Lalu kamu jadikan kalimat efektif. Lalu nanti udah ketemu semua gagasan utamanya, baru kamu jadikan satu. Jadilah ringkasan. Dan pasti harus menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai. Silakan, boleh dikerjakan, boleh diskusi bagaimana ya cara meringkasnya. Kalau bisa Dibaca dengan seksama ya, dibaca baik-baik. Nilai ya, bagaimana kerjasama di undang-undang. Kalau ada kesulitan boleh.
dia dari kelompok lain cuma duduknya aja berbarengan ya. Ya ini. Oke, Gia. Hitungan ketiga kelompoknya siapa ya? 1, 2, 3. Siapa tadi aja? Oh, Jihan. Pertama, penanaman pohon bakau positif negatif. Positif. Oke. Mendaur ulang sampah. Positif. Oke, benar. Menangkap ikan dengan jaring bukan harimau. Negatif. Emang bukan harimau itu apa sih? Bom. No. Apa bom? Dia jaring tapi jaring besar sekali. Kalau dia lebarkan, pas dia tarik semua ikan-ikan dan ya pokoknya makhluk-makhluk itu tuh yang ada di laut kena semua. Berarti ini kita keluarkan. Oke, melakukan reboisasi. Positif. Membersihkan sungai. Positif. Membuang sampah ke sungai. Negatif. Pembakaran hutan. Negatif. Penebangan secara liar. Negatif. Yang ini menangkap ikan dengan jaring bukan harimau apa? Negatif. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, teman-teman, boleh dilanjutkan lagi di LK kamu itu ada hal yang sama seperti yang tadi teman-teman kamu kerjakan. Boleh dilengkapi LK-nya kembali ya secara berkelompok. Boleh sampai duduk di atas, tidak duduk di bawah. Kalian sama yang ini kan kamu berpikir bagaimana sikapku terhadap fenomena di atas. Siapakah yang berkewajiban menyelesaikan masalah tersebut? Ini gambar apa sih? Dia sungai, ada limbah. Jadi limbah ada limbah pabrik yang dibuang secara sembarangan tanpa ada penyaringan. Kalau ini penebangan dia, berarti sikapku terhadap fenomena di atas harus gimana ya? Terus siapa yang berkewajiban menyelesaikannya sebenarnya? Terhadap dua fenomena ini kamu bagaimana sikapnya? Iya, ya bagaimana sikap kamu? Seharusnya bagaimana? Menurut kamu? Baiklah, pendapat kamu, pendapat kelompok kamu di depan. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Bu Indri minta tolong dibacakan ringkasan dari teks yang tadi. Yang lainnya memperhatikan ya. Kalau kira-kira ingin menanggapi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Manusia merupakan bagian dari lingkungan alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Manusia ketika berinteraksi dengan alam atau usaha manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat berdampak bagi lingkungan alam. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan memperhatikan kelestarian lingkungan memiliki dampak positif bagi lingkungan dan manusia. Banyak interaksi manusia dengan lingkungan yang berdampak negatif. Perilaku manusia yang tidak menghargai lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, merusak tanaman, dan membakar sampah juga berakibat buruk bagi lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
banyak limbah di sungai, lalu ada penebangan pohon liar, penebangan hutan ya secara liar. Itu sikapnya tadi apa Kak? Mereka beranggapan wajib membersihkannya, kita bersihkan. Jadi mereka beranggapan membersihkannya. Lalu siapa yang berkewajiban tadi? Semuanya ya? Ya, semua masyarakat wajib menyelesaikan masalah tersebut, bukan hanya si penebang pohonnya atau si pembuang limbahnya, tapi juga semuanya agar lingkungannya tetap terjaga saat nanti sudah bersih. Seperti itu. Ada tanggapan lain? Tidak. Nggak ada. Sama nih. Pokoknya kalau kata-kata yang beda tapi intinya sama berarti sama-sama. Kita tepuk dua jempol buat yang maju ke depan. Tepuk dua jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Bagus. Oke teman-teman, tadi sudah ada yang menyampaikan hasil diskusi kelompok ya. Teman-teman, oke teman-teman, kita sudah sampai di tahap akhir ya. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kita tidak boleh mengotori alam, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Banyak ya hal-hal, jadi kita harus memikirkan interaksi atau kegiatan yang kita lakukan ke alam ya, saat di alam itu akan berdampak positif atau negatif. Ya, kita refleksikan. Tadi belajar apa sih hari ini? Tematik. Tematik apa? Teks eksplanasi dan dampak dari interaksi manusia. Apa sih yang paling sulit menurut kamu? Nggak ada. Nggak ada, Masya Allah. Nggak ada. Materi apa yang masih belum kamu pahami dengan baik? Nggak ada juga dong berarti. Ada? Ada nggak? Ada. Apa yang kamu lakukan kira-kira? Kalau kamu masih ada yang belum paham nih, kira-kira apa yang kamu lakukan? Bertanya. Teman-teman. Sebelum menutup materi ini, ada evaluasi nih Kak. Ya, evaluasinya adalah quizzes. Jadi, siapkan kertas ya, boleh dibalik dulu. Oke teman-teman, pertanyaan pertama bacanya terlihat nggak? Nih, bentar. Sudah terlihat? Sudah. Kamu diminta mencari gagasan pokok dari paragraf 1 dan paragraf kedua. Untuk pertanyaan nomor 1, carilah gagasan pokok dari paragraf 1. Sudah dibaca dulu ya, baca dulu nih sebelum gue terpindahin. Baca. Gue ini tidak ngerti soalnya. Ini mah gampang. Ya, apa ya gagasan utamanya untuk paragraf 1? Sudah siap? Oke. Nanti boleh diangkat lagi nggak?
tidak remedial ya, karena salahnya hanya satu. Jadi teman-teman semua di sini hasilnya bagus semua, lulus semua. Berarti kita kasih pengayaan soal yang lebih sulit lagi. Ya, naik tingkatannya dong. Gak ada yang di remedial berarti. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya. Teman-teman, kita sudah tahu nih hasil evaluasinya. Selanjutnya, ya karena kita sudah selesai, pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah hak dan kewajiban kamu sebagai anak. Ya, di situ kalau sudah selesai, dirapikan alat tulisnya.